Hi students, okay. On this opportunity, I would like to explain you about the rest of our lesson for the half of the semester until you reach the final test. Jadi di sini Miss akan menjelaskan bahwa minggu ke-10 hingga minggu ke-16, okay, tugas kalian adalah untuk membuat suatu proyek media pengajaran bahasa Inggris. Nah, ya, jadi bisa lihat sendiri di sini di RPS kita, ya. Mulai minggu ke-10 yaitu hari ini, ya, you have to think of the idea for making the project, ya. Oke, saya akan share untuk procedure for the project. Baik. Nah, so this is the scope for your project, di mana proyek ini adalah bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam skill speaking dan writing. Ya, kemudian the output is you have to create practical and creative video about the English lesson. Jadi yang nanti akan kalian buat adalah video pembelajaran, ya, dapat menggunakan berbagai media yang ada, oke. Yang nantinya materi yang disampaikan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan skill bahasa Inggris. Apakah mungkin kalian ingin membuat video pembelajaran mengenai teknik presentasi dalam bahasa Inggris, ya kan? Ataukah kalian juga ingin membuat suatu video pembelajaran tentang bagaimana memahami tenses in English, misalnya, ya? Or you would like to make a video for learning about how to be fluent in English, misalnya. Ya, jadi topik-topiknya bebas, ya. Semuanya itu harus berkaitan dengan pembelajaran bahasa Inggris. Nah, kalau sepanjang yang kita pelajari sekarang dari semester ini, setengah semester yang sudah kita lewati kemarin sebelum kalian mid semester, banyak ya topik yang kita pelajari seperti misalnya how to do a good presentation, how to do a successful presentation, kemudian how to promote the service. Nah, ya kira-kira seperti itu. Tapi boleh yang lain, ya, selama itu masih dalam koridor pembelajaran bahasa Inggris. Misalnya kamu ingin membuat how to understand simple present tense, misalnya, boleh, ya. Atau misalnya dulu sebelum kita mempelajari bahasa Inggris 1, mungkin kalian pernah dapat mata kuliah effective oral communication, ya, skill dalam komunikasi bahasa Inggris, boleh. Nah, jadi saya minta masing-masing grup, ya, saya harap kalian masih mengingat grup yang kemarin pernah kalian gunakan untuk mengerjakan tugas, ya. Kalau ada yang lupa, silahkan cek lagi di e-learning karena ada di situ. Oke. Kemudian diskusikan, kira-kira kalian ingin melakukan atau mengangkat topik yang mana. Nah, kalian untuk mendapatkan ide, kira-kira kalian boleh kunjungi YouTube channel saya, ya, karena di situ saya ada memberikan tutorial-tutorial tentang pembelajaran bahasa Inggris, ya. Namun kamu buat sekreatif mungkin dengan versimu sendiri, ya. Kalaupun sekiranya topik yang kamu angkat itu sama dengan punya saya, misalnya how to understand passive voice, misalnya, ya, misalnya, boleh, kamu boleh membuat dengan versimu sendiri, dengan gayamu sendiri.
Jadi Miss harap mulai minggu ini, minggu ke-10 ya, jangan wasting time ya. Kalian sudah harus bisa membentuk dan mengumpulkan kembali grup dan beserta anggota-anggota grupnya. Pembentukan tim ya, otomatis ya. Kemudian kalian harus mulai menentukan topiknya apa, ya, topiknya apa yang ingin kalian angkat. Ya, tentukan dari minggu ke-10. Jangan lupa harus ada logbook-nya. Ya, logbook-nya itu adalah logbook yang kalian pergunakan selama kita kuliah dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Nah, itu digunakan. Ya, logbook-nya tolong diisi di pertemuan ke-10. Ya, nanti di situ akan Miss lihat, akan saya evaluasi. Nah, kenapa kalian harus mengisi logbook? Agar supaya setiap kegiatan yang kalian lakukan di tiap minggunya itu dapat tercatat dengan baik. Ya, untuk record kamu sendiri. Ya, jadi saya harap di minggu ke-10 ini, ayo segera dicari topiknya. Ya, kalau misalnya ingin mendiskusikan dengan saya, boleh. Ya, you can discuss with me. Alright. Nah, berikutnya untuk yang setelah tim terbentuk ya, tim sudah terbentuk ya, actually. Setelah topik yang sudah kamu dapatkan, nah dilanjut dengan diskusi. Ya, kalian diskusikanlah kira-kira video yang ingin kalian buat itu menggunakan media apa. Banyak ya aplikasi media video editing, ya, menggunakan KineMaster atau TikTok atau apalah itu. Ya, CapCut, Snack Video, or whatever. Ya, yang penting intinya buat sekreatif mungkin. Ya, gaya anak milenial lah. Saya yakin kalian pasti lebih jitu ya, lebih oke banget nanti dalam persiapan videonya. Intinya harus menarik ya, karena audiensnya atau viewernya kamu nantinya itu ya anak-anak milenial juga ya. Jadi bagaimana caranya kamu bisa menyajikan video tersebut semenarik dan sekreatif mungkin ya, tapi tidak terlalu bertele-tele. Jadi durasi juga kamu harus perlu perhatikan juga. Ya, kalau misalnya if you create a video in TikTok, the duration is 5 minutes ya. Nah, kalau kamu gunakan misalnya aplikasi yang lain, mungkin bisa lebih dari 5 menit. Namun, kalau Miss sampaikan ya, jikalau terlalu lama, maka nanti sasarannya tidak tercapai. Ya, nah, oke. Disiapkan itu saja persiapan-persiapannya hingga nanti sampai pada minggu presentasi, yaitu minggu ke-16. Sorry, bukan ini. Oke, ini dia RPM. Nah, jadi kamu bisa lihat di sepanjang minggu, ya di sepanjang minggu kalian disibukkan dengan, nah ini, ya di sini minggu ke-10 dimaksudkan dengan pengumpulan data, yaitu adalah kalian harus menentukan topiknya apa, lalu di minggu ke-11 sudah mulai membuat draft, ya, dilanjut dengan minggu-minggu berikutnya. Nah, oke. Hingga nanti dipresentasikan pada minggu ke-16. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu nanti persiapkan dengan sebaik mungkin. I know you can do it, ya. Siapkan dengan kelompoknya. If you want to discuss with me, please don't hesitate. Alright, I will see you again next time. Yeah. If you would like to discuss, don't hesitate to just contact me. Okay, thank you so much. I think that's all. I'll see you again next time.